Satu, dua, tiga. Ini rekaman nih, ya. Satu, dua, tiga. Buat teman-teman di Vivibus, kali ini kita mau bincang-bincang dengan teman-teman saya, Mbak Nike, Mbak Nina, Mbak Ake, dan Kime, tentang uh, green, sustainable building. Itu. Jadi pertama kita mau tanya dulu sama Mbak Nina. Kita ini sebagai orang awam lah, istilahnya saya ini orang awam. Apa sih sebenarnya pengertian green buat saya nih, bukan buat orang yang ngerti lah ya, gitu. Silakan Mbak Nina. Pengertian green. Green itu sebetulnya adalah kondisi kita mengkondisikan sesuatu, jadi sumber daya kita yang sudah dirusak untuk kembali menjadi lebih seimbang gitu. Jadi memberhentikan perusakan alam karena adanya polusi, adanya ketidakseimbangan akibat dari efek greenhouse ya. Efek greenhouse itu perusakan ozon yang mengakibatkan temperatur naik dan sumber daya alam yang lain seperti air, tanaman dan yang lain-lain itu rusak begitu. Jadi gerakan ini kenapa kita bilang green, untuk mengembalikan dunia pada titik keseimbangan supaya dia kembali seperti dulu maunya gitu. Karena kita sudah mengeksploit dunia sedemikian jauh sehingga tidak sesuai lagi daya dukungnya. Jadi kita sudah mengambil porsi anak-anak dan cucu-cucu kita, jadi kita berhutang kepada mereka sebetulnya dengan pengerusakan alam yang sekarang ini. Ya, berarti kalau dari maksudnya sekarang berarti sejauh ini apa aja sih yang udah ada dari penangkalan masalah itu, atau untuk berikutnya apa sih yang maksudnya saya sebagai orang personal yang punya rumah sendiri, atau saya sebagai satu komunitas, atau saya berada di government, pemerintahan, pembuat kebijakan, apa sih yang udah ada sekarang sama apa yang kita mau istilahnya rencanain ke depan. Mungkin Bu Nike bisa kasih saran, Bu. Silakan, Bu. Baik, makasih Pak Moncu. Pak Moncu. Ya, memang kayaknya sekarang masyarakat sekarang dan juga kemudian kita sendiri, dimulai dari keluarga kita sendiri, kita sudah harus peduli dengan masalah greenery ya. Bu greenery ya bisa macam-macam kita bicara, yang tadi Mbak Nina sampaikan. Memang kalau di lingkungan kementerian, di Direktur Cipta Karya kami, waktu dulu saya pensiun dari Cipta Karya PU, itu ya kita punya Direktorat Penyihatan Lingkungan Pemukiman, mereka udah melakukan masalah 3R, dan juga kalau dengan berkaitan dengan masalah sampah ya sebenarnya itu. Jadi kita Bentar, 3R itu apa? Reduce, reuse, dan recycle. Ya, jadi di situ, jadi kita mengajarkan masyarakat bahwa mereka bagaimana sampah itu masih bisa berguna. Jadi, dan itu nanti apa yang sudah dijalankan oleh masyarakat itu akhirnya jadi bank sampah. Itu banyak sekali contohnya. Di kota-kota udah berjalan, dan di lingkungan-lingkungan masyarakat juga udah berjalan. Itu bagaimana sampah-sampah itu bisa dipilah, bisa menjadi tabungan, bisa dinilai, karena pasti semua sampah itu mempunyai harga. Jadi kayak sampah plastik bisa dikiloin, sampah karton juga bisa dikiloin, dan itu bisa jadi tabungan, bisa kembali lagi ke mereka dari bentuk
uang itu seperti itu. Dan untuk yang lebih ke untuk arsitek kita lebih ke building, ke perumahan. Memang kami juga punya green building, itu juga sudah ada aturannya, dan kayaknya Mbak Nina juga mungkin ikut ke komunitas apa ya Mbak Nina namanya tadi yang masalah komunitas yang pemerhati kepada masalah bangunan-bangunan yang hijau itu, bangunan hijau. Dan kita juga sudah menggunakan hal tersebut di kantor, juga di bangunan kantor, di gedung menteri, itu kita sudah menggunakan bangunan yang lebih ramah, tapi ya kadang-kadang saking ramah lingkungan itu mengurangi masalah AC. Saya pernah cerita juga mengurangi AC, kita pakai jendela, tapi begitu jendelanya dibuka ya semua kertas berhamburan. Terus juga kalau lampu kita ngurangi penggunaan listrik di ruang rapat misalnya, tapi kalau semuanya diem karena mungkin bos gedenya lagi ngomong, tiba-tiba lampunya mati karena tidak ada pergerakan, karena mereka pakai sensornya itu menggunakan sensor gerakan seperti itu. Jadi ya kadang-kadang memang perlu ada penyesuaian-penyesuaian, walaupun memang kita memerlukan bahwa dari satu sisi kita perlu untuk sudah peduli dengan masalah ini, tapi mungkin ada penyesuaian terhadap bangunan tersebut dan sejauh mana memang pengurangan itu dan disesuaikan dengan cara hidup kita ataupun dengan aktivitas yang ada di situ sebenarnya, seperti itu. Dan selain lagi dari situ juga kita punya, karena ini juga efeknya dengan kelayakan ya, baik itu untuk bangunan, biasanya lebih bangunan bertingkat tinggi untuk perkantoran misalnya atau flat, itu ada sertifikat layak fungsi. Jadi di situ kita juga dituntut bahwa memang bangunan yang dibangun itu juga sebelum bisa digunakan itu harus punya sertifikat layak fungsi. Tapi kalau mungkin kalau untuk rumah tinggal nggak dituntut ke arah situ, tapi tetap kita juga peduli bahwa rumah itu juga dari segi pencahayaan, dari pengendaraan itu semua memenuhi syarat. Walaupun kita mungkin tinggal di kawasan yang padat penduduknya, ya kita usahakan bahwa mereka juga paham masalah tersebut dan juga mereka tetap juga bisa hidup sehat. Mungkin sementara dari saya itu aja dulu. Oke, terima kasih. Nah, nanti kita lanjut lagi ke Mbak Nina sama Bu Nike. Sekarang saya punya temen satu namanya Mbak Ake. Dia ini guru di taman siswa, itu profesi yang hebat. Nah, Mbak Ake, kalau kita bicara green, bicara lingkungan, yang inti utama kita bicara bagaimana culture, mengadopsi suatu culture, dan itu mulai dari pendidikan sebenarnya. Apalagi pendidikan di kelas, banyak orang nggak mengira yang paling penting sebenarnya pendidikan di elementary school, di medium sampai high school. Nah, kira-kira Mbak Ake bisa ceritain nggak kira-kira bagaimana kita mulai di dunia pendidikan agar anak-anak ini secara culture itu terbiasa dengan masalah yang kita bicarain ini. Silakan Mbak Ake. Oke, terima kasih. Sebelum saya menceritakan apa yang saya bagikan atau saya kerjakan bersama anak-anak di kelas, mungkin nanti ini pembicaraan kita ini mungkin ada dua alur besar ya mungkin. Jadi misalkan yang satu itu nanti hasil yang kita bicarakan ini bisa disebarkan kepada masyarakat umum, terus yang satu lagi diberikan kepada pengambil kebijakan. Jadi mungkin agak dibedakan di situ kali ya. Nah, sekarang saya masuk ke pengalaman saya ketika ngajar di kelas. Saya kan pegang SMP, tapi pernah juga megang STM. Yang paling utama itu emang masalah kesadaran kepingin bersih itu emang belum ada. Jadi itu kelasnya itu selalu kotor. Sampahnya ada. Padahal pagi udah disapu sama tukang sama OB kita ya, sama yang bagian kebersihannya. Tapi nanti istirahat itu udah kotor lagi. Apalagi mau pulang udah tambah kotor. Dan yang susahnya lagi juga kita guru-guru belum kompak. Jadi ada yang ngurusin
peduli sampah, ada yang malah ikut buang sampah sembarangan. Nah, yang saya kerjakan di kelas adalah saya tidak memaksa, saya tidak menghukum, tapi saya mengatakan kepada anak-anak bahwa pelajaran yang saya berikan ada pengetahuan, tapi ada juga pembiasaan untuk menjadi lebih baik. Nah, antara lain adalah kita bikin kelas kita menjadi bersih. Jadi kalau kelasnya bersih, akan saya tambahin nilainya berapa. Terus kalau, kan kadang-kadang juga udah bersih, tapi 1-2 anak ada yang mejanya atau di bawah mejanya juga nggak bersih gitu ya. Itu sekedar diingatkan dulu, tapi nanti kalau udah berkali-kali dia bikin kotor terus, baru saya kurangin nilainya gitu. Jadi ada penilaian masalah pengetahuan dan ada penilaian masalah perilaku. Itu lumayan, tetapi kadang-kadang karena saya cuma masuknya seminggu sekali di kelas, itu ya agak lumayan bersih ketika pas saya mau masuk aja gitu loh. Malah sempet gini, saya pernah nggak masuk, saya janji nanti kalau minggu depan kelasmu bersih, kalian semua masing-masing saya tambahin nilainya 2 angka gitu kan. Kebetulan pas saya janji, saya harusnya masuk, pas nggak masuk. Minggu depannya lagi anak-anak, ibu, kita udah kelasnya udah bersih-bersih, ibunya nggak masuk gitu kan. Jadi rupanya janji bahwa kita akan memberi nilai tambah untuk masalah perilaku itu juga lumayan ada hasilnya. Terus kita sendiri juga kalau misalkan sambil jalan gitu di halaman ada sampah-sampah, saya pungut, terus kalau ada anak di situ deket, saya panggil sini, ayo kita bareng-bareng ngambil ini, kita buang ke tempat sampah. Terus kalau ada anak yang lagi makan, jajannya ada bungkusnya, selalu saya paranin juga, nanti bungkusnya dibuang tempat sampah ya, jangan sembarangan. Gitu-gitu aja sih yang saya kerjakan. Terima kasih. Oke. Jadi ya mudah dapat masukan dari tiga-tiganya. Jadi kalau kita lihat mungkin kita bisa bagi-bagi mungkin ya, bahwa di satu sisi ada pemerintah yang sifatnya memfasilitasi, membuat regulasi. Di sisi lain adalah para praktisi yang terlibat di lingkungan development, mulai dari ini menurut saya sih multidisiplin ya, nggak sekedar arsitek sih ya. Tapi di sisi yang lain lagi adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita mau ngobrol-ngobrol soal ini, mungkin ya kita bisa bagi-bagi apa sih yang kita harapkan dari sisi pemerintah, apa sih yang kita harapkan dari sisi praktisi, dan apa yang kita harapkan dari sisi masyarakat itu sendiri. Kalau boleh saya sedikit, kalau kita bicara carbon emission itu kan dulu tuh yang paling awal berangkat dari soal lingkungan, global warming, banyak negara-negara maju nih ya. Tapi kadang-kadang ide-ide bagus itu kadang-kadang lebih kepada menekan dunia-dunia ketiga dalam hal sertifikasi gitu. Jadi nggak benar-benar real mengakar kepada masalah green itu sendiri gitu. Apa yang terjadi adalah industri diharuskan dikasih label yang disebut certified dari masalah macam-macam, dibikin sertifikasi gitu ya. Akibatnya negara-negara lebih banyak ditekan. Jadi bukannya, misalnya kita Indonesia, kita adalah satu-satunya negara di mana hutan kita adalah hutan primer gitu. Harusnya kita yang menentuin, bukannya kita yang ditekan oleh negara maju, turunin tingkat emisi karbon sekian segala macam gitu ya. Nah itu kita di Indonesia mungkin juga harus ngelihat, kita harus punya cara pandang yang agak berbeda bahwa gini, pertama, regulasi kita selalu ngikut aja apa yang ada di studi di luar. Itu satu. Kedua, kita nggak punya di dalam sendiri. Misalnya kita menekankan kepada manufacturing.
itu, nah mereka mempersiapkan semua materialnya yang siap untuk comply dengan proses green itu sendiri, apakah itu recycle, apakah itu reuse gitu. Sehingga yang terjadi adalah kita mencoba untuk dengan kondisi material yang ada, kita mencoba untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang tentang green, di mana akibatnya biaya sendiri tidak mudah. Dan dari sisi masyarakat, kalau saya misalnya punya rumah, saya mau bikin benar-benar mau menerapkan, itu bukan hal yang gampang karena akan ada biayanya di sana gitu ya. Jadi mungkin di sini ada masalah-masalah yang kalau kita mau angkat benar-benar tidak lagi membicarakan yang udah ada sebelumnya, tapi berangkat dari sekarang. Apa sih yang sebenarnya paling kritis untuk kita mulai selain pendidikan ya? Pendidikan itu udah mutlak harus dari bawah, itu udah harus. Tapi dari sisi fasilitator, regulasi sendiri, itu yang harusnya kita mulai coba angkat gitu. Gampangnya, pipa air hujan yang ada di pasaran ya itu. Kita boleh bicara mau recycle, tapi gitu, itu misalnya. Banyak hal misalnya untuk kita tiap hari masak, keluarga kan masak, ada air segala macam, ada air minum, ada air bersih, ada air kotor, tapi mekanismenya tidak mendukung gitu. Nah, mungkin itu yang bagus untuk kita angkat. Terus yang ketiga lagi adalah ya yang sering saya lempar, AI itu murah meriah sekarang dan banyak konsep yang bisa berubah cara pikir kita dalam pendekatannya, approach, agar menangani masalah green ini dalam satu cara pandang yang berbeda gitu. Gitu kira-kira.